rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkan hal untuk urusanku, dan lepaskan kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu dan selalu semangat untuk menghadapi kehidupan di muka bumi ini biar selalu sehat. Kamu guru atau pendidik perempuan, mari sama-sama hijrah mengikuti langkah-langkah seorang mulia yang cantik, cerdas, bijaksana, dan seorang ibu guru terkenal sepanjang abad. Siapa lagi kalau bukan Ummu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Baik teman-teman, di tanggal 28 September 2025 ini kemarin malam di tanggal 27 September aku tuh masih lagi posisi jenuh teman-teman. Jadi kali ini, kemarin kan sudah sama-sama kita bahas juga bagaimana supaya mengatasi kejenuhan itu teman-teman. Jadi salah satunya itu mengganti, yaitu rutinitas. Jadi aku mengganti rutinitasnya teman-teman ya, supaya bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi aku buat upload videonya itu nggak malam lagi, tapi aku change ke pagi. Jadi kali ini kita sama-sama bahas tentang morning activities ya teman-teman. Ya, morning activities yang akan untuk dunia dan akhirat. Jadi untuk merancang rutinitas pagi yang seimbang antara urusan dunia atau produktivitas atau keberhasilan dengan teman-teman, yang mana kunci utamanya yaitu niat yang lurus dan konsisten. Pertama kita bahas ketika kita berusaha untuk menduluankan akhirat, dunia artinya. Teman-teman, kita usaha kembali lagi, kita bisa duduk habis itu membaca surah Ali Imran ayat 190 sampai 200 ya, 10 terakhir. Itu akan dituntun sama Allah Subhanahu wa taala cara berkehidupan. Jadi usahakan teman-teman ketika bangun, duduk, lap mukanya yang supaya bisa benar-benar bangun atau sadar betul ya teman-teman. Kemudian baca surah Ali Imran ayat 10 terakhir teman-teman. Semoga kita bisa mengikuti 10 ayat terakhir itu teman-teman. Kemudian tadi aku juga sempat ya, mungkin bisa teman-teman ikutin juga, melanjutkan ya kolosal gitu. Ini ya teman-teman, aku biasakan tambahkan alhamdulillahnya teman-teman. Aku biasakan tambahkan alhamdulillahnya. Ini tanggal 28 September 2025. Jadi tadi pagi aku juga sudah buat, kemudian udah sholat, Masya Allah, semoga bisa dikonsistenkan. Udah sholat tahajud, sholat taubat 2 rakaat, sholat tahajud 2 rakaat, sama ditutup dengan sholat witir 1 rakaat.
Jadi aku belum bisa 4 rakaat, aku 2 rakaat dulu. Nanti mudah-mudahan seterusnya ketika udah morning activity ini sudah berlanjut, aku udah bisa 4-4-3 gitu teman-teman. Lanjut ya teman-teman. Kemudian kita bisa belajar tentang atau membuat konten seperti ini teman-teman, atau baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, walaupun 1 atau 2 lembar atau 1 ain. Kemudian syuruk, sholat syuruk ya teman-teman, atau niatkan dulu untuk dunia itu yang niatkan kepada Allah SWT, menetapkan niat semua aktivitas dunia akan dilakukan bekerja perbuatan baik mencapai keridhaan Allah SWT. Jadi rutinitas dunia menjadi ibadah yang berpahala dengan niat yang lurus teman-teman. Yang kedua, fase dunia, kesehatan dan persiapan. Fase ini berfokus pada persiapan fisik dan mental untuk menghadapi tuntunan pekerjaan, belajar atau tugas harian. Jadi yang pertama bisa kita lakukan yaitu olahraga ringan, perenggangan atau olahraga ringan 10-15 menit ya. Kalau untuk tujuan dunia akhiratnya menjaga kesehatan fisik, karena tubuh memiliki hak bagian dari amanah teman-teman. Karena Allah mencintai hambanya yang kuat. Jadi sarapan bernutrisi bisa kita buat juga di pagi hari. Konsumsi makanan yang memberikan energi, hindari makanan yang berlebihan teman-teman. Sumber energi untuk beraktivitas, mungkinkan fokus pada pekerjaan yang berkualitas. Jadi biar supaya jadi insan-insan yang berkualitas. Yang selanjutnya itu mempersiapkan tugas atau jadwal, yaitu merencanakan 3-4 tugas terpenting hari itu. Prioritaskan tugas yang paling sulit pagi hari atau eat the frog ya. Meningkatkan produktivitas sebagai bekal mencari rezeki halal yang berkontribusi kepada masyarakat atau keluarga. Kemudian mandi dan berpakaian sopan dan bersih termasuk sunnah teman-teman. Jadi penampilan rapi mencerminkan keteraturan dan kesiapan dalam berinteraksi. Masya Allah, tabarakallah, semoga kita bisa menjalankannya ya teman-teman. Ini aku tuh kadang kalau mau setiap pagi aku tuh buat yang seperti ini. Misalnya nih tanggal 2 September itu apa yang mau aku buat gitu teman-teman. Itu aku buat rencananya. Ini yang tadi yang di pagi kali itu, ini jadwal proposal kepada Allah yang besar-besar. Sedangkan ini jadwal-jadwal yang kecil-kecil yang harus dikerjakan hari ini ataupun yang bisa diproyekkan hari ini teman-teman. Yang selanjutnya yang ketiga, gabungkan dunia dengan akhirat. Jadi keseimbangan sejati terletak pada cara kita menjalani aktivitas dunia, bukan hanya memisahkan keduanya. Jadi niat sebagai jembatan. Jadikan niat sebagai jembatan, setiap pekerjaan dunia harus diiringi niat akhirat. Misalnya kita bekerja, niat mencari rezeki halal untuk menafkahi keluarga, agar dapat bersedekah dan menjadi umat yang kuat gitu teman-teman. Kemudian belajar, niat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk mengamalkan untuk kebaikan umat. Yang ketiga, berinteraksi, niatkan untuk berkata baik dan diam ya teman-teman, sunnah dalam membantu orang lain. Yang selanjutnya zikir di sela aktivitas, ucapkan basmalah sebelum memulai pekerjaan atau kegiatan penting, ucapkan alhamdulillah setelah menyelesaikan tugas. Sering-seringlah beristighfar dan sholawat di sela-sela aktivitas atau saat dalam perjalanan. Dengan merancang pagi hari, kita dapat memaksimalkan produktivitas dunia, tetapi juga memastikan bahwa fondasi spiritual kita kokoh, sehingga seluruh aktivitas harian kita akan dinilai ibadah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa berfokus pada salah satu aspek, misalnya memperdalam zikir pagi atau ingin merancang jadwal yang lebih spesifik. Jadi teman-teman, ini aku lagi upgrading masih mengupgrade setelah 27 hari ditambah 28 hari ini ke 28 hari aku buat konten ya. Semoga konten ini menjadi konten yang terus menjadi cambukan untuk diri aku menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Teman-teman, baiklah, kamu carilah idol kamu yang kamu inginkan, baik dari para mukminin atau dari para sahabat Nabi. Semoga dengan kita mencintai para mukminin atau para sahabat Nabi, kita akan mendapatkan syafaatnya Nabi di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman,
Ucapan yang saya sampaikan yang baiknya datang dari Allah dan yang buruknya dari kekurangan saya dan dari kebodohan saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.